Saudari dan saudara yang terkasih, dalam video ini saya mau menanggapi suatu video yang saya simak dari TikTok beberapa hari yang lalu, berasal dari akun Pro Media Cell 1. Judul dari video pendek ini jelas, pemberian gelar Bapak Suci dan Orang Kudus adalah suatu penghinaan terhadap jemaat yang adalah milik Tuhan Yesus. Mari kita simak sebentar video pendek ini. Menurut Anda orang Kristen, layakkah seseorang itu disebut Bapak Suci? Pantaskah seseorang itu diberi gelar Orang Kudus oleh suatu organisasi? Atau pemberian gelar-gelar tersebut adalah suatu kebodohan dan kekurang ajaran terhadap firman Tuhan? Pernahkah Tuhan Yesus menyebut seseorang itu Bapak Suci? Di dalam setiap surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat-jemaat, Paulus selalu menulis dalam surat pembukaannya yaitu kepada orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka Paulus menamainya adalah orang-orang kudus. Dan di dalam setiap suratnya, Paulus selalu mengatakan, "Aku Paulus, Rasul Kristus oleh kehendak Tuhan, bukan oleh kehendak manusia." Sementara ada satu orang di dunia ini yang diberi gelar Bapak Suci, tapi atas kehendak manusia. Dan dia diam saja, tidak protes sama sekali. Sementara Paulus ketika di Listra menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir bisa berjalan, lalu orang-orang Listra ini yang kafir, yang tidak percaya Tuhan Yesus, mengatakan bahwa orang ini, Paulus, adalah Zeus, dewa yang menjelma menjadi manusia. Ketika melihat itu, Paulus langsung mengoyakkan pakaiannya, bersedih hati. Apakah seseorang yang disebut Bapak Suci ini berperilaku seperti Paulus? Sementara yang diberi gelar Bapak Suci malah menikmati pemberian gelar tersebut. Jadi tidak ada istilah Bapak Suci di dalam kamus firman Tuhan. Yang ada adalah orang-orang kudus, yaitu setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya disebut orang-orang kudus. Anda percaya? Inti dari video tersebut ialah suatu kritik terhadap pemberian gelar Bapak Suci dan Orang Kudus. Kepada siapa video ini ditujukan? Dikatakan kepada orang Kristiani, tidak disebut secara spesifik orang Kristiani yang mana, atau juga disebut tadi kata organisasi yang mana. Dan di situ juga pertanyaannya, apakah gereja itu identik Bapak yang berbicara dalam video ini menyapa orang Kristiani. Tetapi ketika saya menyimak video ini, beberapa pernyataan atau pertanyaan yang diajukan, saya mengerti bahwa kiranya video ini menyentuh tradisi gereja Katolik Roma kalau berbicara tentang Bapak Suci atau gelar Orang Kudus. Dan kesan ini juga kuat muncul dari beberapa pertanyaan atau pernyataan yang diajukan oleh yang berbicara dalam video ini. Pertama-tama perlu kita tegaskan bahwa gelar kudus dan suci memang hanya pantas untuk Allah. Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci, maka kesucian dan kekudusan adalah Allah. Allah pada dirinya kudus dan suci. Jadi tidak ada ciptaan yang pantas diberi gelar kudus dan suci. Manusia menerima rahmat kekudusan itu dari Allah. Manusia menerima rahmat kesucian itu oleh karena rahmat Allah sendiri. Allah menguduskan, Allah menyucikan ciptaannya. Artinya ciptaan dapat ikut berpartisipasi dalam kekudusan Allah. Ciptaan dalam hal ini manusia dilayakkan oleh Allah untuk ikut serta dalam kekudusan. Manusia tidak kudus dari dirinya sendiri.
manusia tidak suci dari dirinya sendiri. Dalam arti itu jelas bahwa kalau gereja dalam tradisinya memberi gelar suci pada paus sebagai pemimpin, tidak dimaksudkan bahwa paus itu menjadi saingan bagi Allah yang kudus. Paus bukan kudus dari dirinya sendiri. Gelar kudus itu merupakan bagian dari iman gereja sebagai suatu komunitas. Gereja bukan organisasi. Gereja adalah persekutuan umat Allah. Oleh karena itu, gereja dalam hal ini dalam tradisi gereja Katolik meyakini bahwa ciri suci itu juga merupakan ciri gereja. Karena gereja didirikan oleh Yesus sendiri. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 18, kita mendengar kata-kata yang tegas dari Yesus sendiri kepada Petrus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus berbicara tegas sebagai orang pertama, aku. Dialah yang mendirikan gereja, bukan Petrus. Tetapi Petrus diberi kuasa untuk menjadi batu dasar, menjadi pemimpin yang akan mewariskan tongkat kepemimpinan itu kepada gereja. Dalam hal ini, paus yang mewarisi kepemimpinan Petrus, dalam arti itu menjadi figur kesucian yang merupakan sifat gereja. Jadi kesucian itu merupakan kodrat Allah sendiri, karena gereja meyakini bahwa Allah sendiri menghendaki persekutuan umat Allah itu, maka ciri suci itu ditunjukkan juga oleh figur pemimpin, figur gembala, orang yang menjadi teladan, pemimpin, pelayan bagi seluruh jemaat gereja. Dalam hal ini, juga dalam gereja Katolik, diyakini bahwa kuasa mengajar paus tidak pernah datang dari diri sendiri, dari paus sendiri sebagai pribadi. Paus mengajar dan melayani dalam kolegialitas dengan para uskup, bekerja sama dengan para uskup sedunia, supaya para uskup itu menjadi rekan kerja yang mengetahui situasi gereja Katolik di seluruh dunia. Gereja adalah umat Allah, persekutuan seluruh umat Allah. Sekali lagi dalam arti itu, ciri suci adalah sesuatu yang berkaitan dengan seluruh gereja, gereja yang adalah umat Allah dalam hal ini. Oleh karena itu, gelar suci kepada paus menunjukkan kewibawaan suci yang diwariskan kepada gereja yang tampil dalam wewenang mengajar seorang paus. Kita tahu Paus Fransiskus misalnya, dia juga selalu memohonkan doa dari jemaatnya, dari umatnya, supaya dia bisa melakukan kepemimpinannya dengan baik. Artinya dia sadar bahwa wewenang dan tugas kepemimpinan itu bukan semata-mata berasal dari kekuatannya sendiri sebagai manusia, apalagi ciri suci. Gelar itu pertama-tama sebagai bentuk penghormatan kepada seorang pemimpin yang menjadi wakil Kristus yang hadir di dunia ini. Bukan menggantikan, bukan menyaingi, bukan sama dengan Allah sendiri yang adalah Maha Suci. Dalam arti itu juga, gelar yang kedua yang menjadi soal yang diajukan oleh orang yang berbicara dalam video ini tentang orang kudus. Ini juga sesuatu yang menjadi bagian dalam tradisi gereja Katolik Roma. Kita tahu bahwa dalam sejarah gereja ada banyak orang yang diberi gelar, dikanonisasi sebagai orang kudus. Santo dan santa, para martir, orang-orang yang mempersembahkan hidupnya untuk gereja, untuk Tuhan. Kenapa mereka diberi gelar kudus? Apakah atas kemauan mereka? Bukan. Atas kemauan gereja, atas iman gereja, atas ketaatan gereja pada kehendak Allah sendiri. Dan apakah mereka itu sudah kudus adanya? Tentu bukan. Yang kudus selalu Allah sendiri. Justru para kudus, lebih banyak dari orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang merasa tidak pantas, merasa berdosa sebagai manusia.
Oleh karena itu mereka ingin membarui hidupnya, ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhan, ingin mengubah cara pandangnya, dan selalu berjalan dalam kesatuan dengan gereja. Mereka adalah bagian dari tubuh mistik Kristus, bagian dari anggota gereja yang dikepalai oleh Yesus sendiri. Mereka tidak pernah mengklaim diri sebagai orang kudus, sebagai pribadi. Mereka selalu berada dalam komunitas gereja, dalam komunitas umat Allah ini. Tapi juga ciri kudus ini, kalau mau selalu konsisten dengan pandangan bahwa semua orang yang beriman akan Yesus Kristus itu dipanggil menjadi kudus, dalam gereja Katolik diyakini juga bahwa kekudusan itu bukan sesuatu yang sudah selesai dan tuntas di dunia ini. Memberi gelar kudus kepada orang-orang yang sudah dalam hidupnya berusaha untuk beriman kepada Tuhan juga menunjukkan keyakinan gereja bahwa kita dipanggil menjadi kudus. Hidup kita menjadi penuh karena Allah sendiri menciptakan dan menyelamatkan kita dan menjadikan kita kudus, menjadikan kita anak-anaknya. Maka gereja juga meyakini bahwa kekudusan itu sebagai representasi dari gereja yang sudah jaya, gereja yang adalah persekutuan para kudus dengan Tuhan sendiri yang adalah Maha Kudus itu menjadi tujuan yang dicita-citakan oleh gereja yang sedang bersiara di dunia ini. Dan karena itu, gelar kudus itu bukan untuk menggantikan Allah, bukan untuk menyaingi Allah, bukan untuk mengatakan bahwa itu suatu gelar dari manusia atas klaim manusia melulu, tetapi berdasarkan keyakinan iman bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi kudus, dan perjalanan hidup manusia adalah perjalanan menuju kekudusan itu. Belum tuntas, belum selesai di dunia ini. Semoga tanggapan terhadap video ini pertama-tama menjadi pembelajaran bagi kita sendiri untuk semakin memperkaya iman kita. Apakah teman yang kita tanggapi ini melihat video saya atau tidak, bukan hal yang utama, tetapi kita sendiri belajar untuk mendalami inti ajaran iman kita. Dalam hal ini, iman gereja Katolik. Tuhan memberkati kita semua.